Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Selamat akhir pekan. Kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Yesus Kristus Sang Gembala Agung Kau utus ke dunia untuk membimbing kami, agar kami saling mengasihi dan membawa damai. Himpunlah semua orang menjadi umat-Mu untuk bersatu di dalam Kristus, sehingga nyatalah kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Markus, bab 6, ayat 30 sampai dengan 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang banyak dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. In nomine de feliciter, dalam nama Tuhan semoga berbuah. Saudara-saudariku terkasih, inilah salah satu harapan yang ditampakkan oleh Yesus. Harapan yang penuh semangat iman dan kasih inilah yang menjadi dasar dari karya dan warta Yesus bersama para murid, sehingga mereka selalu membawa semua warta dan karyanya itu dalam nama Tuhan semoga berbuah. Ada 3 jalan supaya kita semua semakin berbuah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, reflektif. Setelah berkarya, Yesus tidak lupa mengajak para murid untuk mengadakan refleksi, supaya tidak dihanyut larutkan oleh afeksi, emosi, ambisi, serta terpaan dan gosip. Dalam sikap yang hening dan tenang, kita lebih mudah memperoleh kedamaian dan sukacita. Kedua, transformatif. Walaupun Yesus dan para muridnya sedang off track atau libur, tetapi hati Yesus selalu on track, lembut, tergerak oleh belas kasihan. Kendati lelah dan haus, Yesus mengajak kita untuk selalu berani bertransformasi atau berubah haluan dari egosentris ke Kristus sentris, menjadi pribadi yang beriman sekaligus berbela rasa. Ketiga, integratif. Doa tidak pernah terpisahkan dari karya. Inilah sebuah hidup iman yang berintegritas, utuh, penuh, dan menyeluruh. Dalam bahasa Bunda Teresia dari Kalkuta, the fruit of silence is prayer.
The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Dari sinilah doa menjadi kekuatan karya, sekaligus karya menjadi buah dari doa kita. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, menurut tradisi Gereja Timur dan Barat, hari ini kita menerima berkat Santo Blasius. Umat menghampiri imam seperti upacara penerimaan komuni, sambil memegang 2 batang lilin yang disilangkan pada leher umat yang bersangkutan. Imam berkata, semoga berkat doa Santo Blasius, uskup dan martir, Allah membebaskan saudara dari penyakit tenggorokan dan penyakit-penyakit lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.